kepada MC ataupun protokol dan juga panitia Ramadan, panitia Masjid Raya yang telah memberikan kepada saya sedikit waktu untuk menyampaikan tausiah ataupun membagi ilmu pada malam yang berbahagia ini. Judul ceramah kita pada malam hari ini yaitu tentang bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua manusia, setiap anak Adam, tidak ada yang luput dari yang namanya salah dan dosa. Semua manusia bersalah. Tidak ada manusia itu yang suci. Tidak ada manusia itu yang terhindar dari yang namanya salah dan dosa. Tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik, beliau melakukan kesalahan. Beliau berdosa, tetapi kesalahan dan kekhilafan beliau diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu semua manusia bersalah dan berdosa. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insanu makanul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat lupa dan tempat salah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada yang tidak bersalah, bukan manusia, tetapi apa? Malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk sujud, tahmid, takbir dan menyembah Allah siang dan malam. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun dan malaikat selalu mengerjakan taat apa yang Allah perintahkan kepadanya. Itu malaikat. Kita manusia. Kita adalah manusia yang kita tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Tetapi ingatlah jamaah ibu bapak yang saya hormati, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti taubat? Apa arti taubat? Taubat artinya adalah kembali. Kembali dari jalan maksiat menuju jalan ketaatan. Kembali dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Kembali dari jalan yang mungkar menuju jalan yang ma'ruf, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dari jalan yang penuh dengan kegelapan menuju jalan yang penuh dengan hidayah dan cahaya Allah. Itulah arti taubat. Hukum taubat wajib. Ingat, taubat bukanlah sunnah, taubat bukan pilihan, tetapi taubat hukumnya wajib. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah hai orang-orang beriman semuanya agar kalian itu beruntung. Dalam ayat yang lain, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Meminta ampunlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Dari 3 ayat ini dapat kita simpulkan bahwa taubat hukumnya wajib. Taubat bukan sunnah, taubat bukan pilihan, tetapi hukumnya wajib. Saya mau bertobat, saya tidak, ini salah. Karena semua kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala. Taubat merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu untuk berbenah, memberikan kepada kita waktu untuk memperbaiki diri. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayangnya, yang keutamaannya jauh lebih luas dibandingkan dengan murka Allah Tabaraka wa taala. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, pintu taubat selalu terbuka untuk hamba-hamba Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi an-nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan kesalahan di siang hari. Wa annallaha ta'ala yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi al-lail. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan pada malam hari. Oleh karena itu, siang dan malam Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Dan pintu taubat ini akan selalu dibuka oleh Allah selagi matahari belum terbit dari barat.
Innallaha ta'ala yakbalu taubata 'abdihi ma lam tatul asy-syamsu min maghribiha. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari belum terbit dari sebelah barat, artinya kiamat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis-hadis ini, apa salahnya kita menyegerakan taubat kita? Jangan pernah menunda taubat. Kalau ada alasan seperti ini, saya akan bertaubat nantilah, mumpung masih muda, pengen happy-happy terlebih dahulu, pengen menikmati usia muda terlebih dahulu, pengen bermaksiat seenak mungkin, nanti tunggu tua. Siapa yang bisa menjamin umur kita sampai tua? Tidak ada yang bisa menjamin umur kita sampai tua, tidak ada. Nantilah Ramadan tahun depan baru bertaubat, sekarang masih belum bisa. Siapa yang bisa menjamin umur kita? Kalau kita bisa bertemu dengan Ramadan 1438 nanti, tidak ada yang bisa menjamin. Nantilah bertaubat. Kalau sudah nikah, sekarang masih bujang, siapa yang bisa menjamin umur kita kalau kita itu usia kita sampai ketika kita nikah? Nantilah kalau sudah haji. Kalau sudah haji baru bertaubat. Siapa yang bisa menjamin umur kita kalau kita itu dipanjangkan umur kita ketika haji? Tidak ada jaminan buat kita. Oleh karena itu, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan-alasan itu merupakan waswas syaitan, merupakan bisikan syaitan yang menyuruh kita untuk memperlambat taubat kita. Padahal tidak ada yang menjamin umur kita, bahkan bisa keluar dari masjid ini kita mati. Bisa jadi besok belum tentu kita bangun, karena nyawa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melihat ini belum taubat, tidak seperti itu. Allah dalam mencabut nyawa itu merupakan hak Allah tabaraka wa taala. Allah tidak pernah memusyawarahkan dengan kita, Pak, nyawanya saya cabut ya. Tidak ada. Pak, bertobatlah dulu Pak, baru saya cabut. Tidak ada. Allah tidak seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dicabut, tidak ada yang bisa menolaknya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita memperlambat ataupun menunda taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Apalagi dosa saya masih sedikit. Siapa yang bisa menghitung dosa kita? Siapa yang meyakini dosanya sedikit? Kalau saya pribadi saat ini lebih banyak dosa dibandingkan dengan pahala. Itu saya pribadi. Oleh karena itu beranggapanlah bahwa kita itu lebih banyak dosa dibandingkan dengan pahala. Jangan pernah kita menyombongkan, oh saya sudah haji berkali-kali, sedekah saya banyak, salat malam sering, jamaah terus. Jangan kita berpikir seperti itu, sehingga dengan seperti itu kita tidak mau bertaubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat hambanya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum yasqutu 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Allah Subhanahu wa taala gembira, lebih senang dibandingkan dengan seseorang yang dia itu kehilangan onta di padang pasir, kemudian dia mendapatkannya lagi. Bayangkan, seseorang yang mempunyai onta ataupun kuda di padang pasir, yang itu merupakan alat satu-satunya, transportasi satu-satunya, hilang. Bayangkan, di tengah padang pasir tidak ada bis, tidak ada yang lainnya, hilang. Kemudian dia mendapatkannya lagi, alangkah senangnya. Tetapi Allah jauh lebih senang dengan taubat hambanya ketika seseorang yang kehilangan kudanya di padang pasir, kemudian didapatkannya lagi. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, jangan pernah kita menunda taubat sehingga nyawa sampai di sini, di tenggorokan, di kerongkongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir." Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya selagi nyawanya belum sampai di kerongkongan. Ingat Firaun, Firaun merupakan makhluk Allah, manusia yang sangat durhaka kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah kapan? Ketika nyawanya sampai di sini. Tetapi taubatnya tidak berfaedah, taubatnya tidak bermanfaat. Itulah Firaun. Ingat, nyawa sudah sampai di sini, baru bertaubat, tidak berguna lagi taubat. Oleh karena itu jangan sampai nanti kita ingat Allah ketika nyawa sudah sampai di sini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, dalam bertaubat kepada Allah ada 3 syarat. Ini harus kita perhatikan. Syarat taubat yang pertama adalah kita berhenti melakukan maksiat tersebut. Berhenti, stop. Yang kedua adalah menyesali perbuatan ataupun maksiat yang telah kita lakukan. Kalau bisa dengan menangis, dengan mengeluarkan air mata. Yang ketiga adalah beriktikad, berikrar untuk tidak mengulangi maksiat yang sama. Inilah 3 syarat taubat
yang harus kita lakukan. Orang yang bertobat, kalau dia tidak melaksanakan 3 syarat ini, taubatnya percuma. Taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi fakta yang terjadi, begitu banyak ketika kita lihat orang yang bertobat musiman. Tahu arti musiman? Ketika Ramadan datang, bertaubat. Rajin, tidak berjudi lagi, tidak minum lagi, tidak melakukan hal-hal, tidak menzalimi lagi ketika Ramadan datang. Artinya dia bertaubat. Ketika Ramadan pergi, kembali lagi maksiatnya. Taubat seperti ini tidak diterima oleh Allah. Taubat seperti ini merupakan taubat maksiat. Banyak ketika Ramadan, semuanya orang-orang yang selama ini durhaka kepada Allah langsung taat. Tapi cuma sebulan. Bertaubat tidak seperti itu. Berhentilah dari maksiat mulai dari sekarang sampai ke depannya. Itulah arti taubat. Dan juga ketika kita lihat ada orang mati, semuanya langsung tersadarkan. Oh, ada orang mati, kawannya mati, meninggal. Bertobat kepada Allah. Tetapi 2 minggu setelah itu, setahun setelah itu, 2 tahun setelah itu, bermaksiat lagi. Apakah seperti ini taubat yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak. Tidak taubat yang seperti ini yang diterima oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia itu berhenti dari maksiat. Orang yang merokok umpamanya kan, berhenti merokok, tapi seminggu lagi masih merokok, berarti dia tidak bertobat kepada Allah. Orang yang selama ini selalu ngomong jorok, bertobat kepada Allah, 2 minggu lagi masih saja ngomong jorok, berarti ini belum bertobat kepada Allah. Ramadan ini puasa, tahun depan tidak puasa, ini belum bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selama ini tidak pernah sholat jamaah, bertobat kepada Allah, tetapi setelah Ramadan pergi tidak sholat jamaah lagi. Percuma sholat yang Bapak lakukan ketika di bulan Ramadan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin taubat yang benar-benar dari hati, taubat yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Inilah dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian.